Jadi gitu teman-teman. Akthiru kata Nabi Muhammad ya. Perbanyak tuh nggak usah pakai sebut bilangannya, udah banyak deh gitu. Yang mau sehari 1.000 boleh, yang mau misalnya sehari 3.000 boleh, yang mau sehari 100 boleh gitu kan. Artinya Nabi Muhammad lagi nyuruh kita untuk memperbanyak gitu. Akthiru min qauli la ilaha illallah. Kemudian hal ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah betapa indahnya kalimat la ilaha illallah. Salah satu dari fadilah besarnya adalah memperbaharui keimanan kita. Tapi tentu yang dimaksudkan dengan tingginya kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita tanpa memahami makna-maknanya. Akan tetapi adalah dengan kita memahami betul makna dari kalimat la ilaha illallah yang kita baca ini teman-teman. Ya. Bukan hanya sekedar kamu pegang tasbih kemudian la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baju yang itu udah dicuci apa belum ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Bukan pula dengan ada hadisnya kayak gini langsung pegang tasbih nih lagi dengerin saya nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Segala sesuatu ada tempat-tempatnya dan segala tempat ada orang-orangnya, ya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya ingat banget abang saya pernah cerita lagi ngaji di Tarim dulu ya sama Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Itu beliau punya kajian hari Jumat sore, ba'da asar ke maghrib tuh beliau punya kajian di Masjid Jami. Dan itu majelis dihadiri bahkan oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dan Habib Umar kalau udah hadir di majelis itu beliau akan duduk di tempat manapun yang beliau dapat. Keren ya. Jadi nih Habib Umar udah jadi ulama besar saat itu teman-teman. Saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu beliau kalau lagi di Tarim nggak ada kegiatan yang beliau kerjakan secara khusus di ba'da asar hari Jumat, beliau akan hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang punya pondok pesantren Ribat. Ya, itu kan pesantren Ribat itu pesantren pertama yang dibangun di Kota Tarim dan itu dibangun sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahanda dari Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, Habib Hasan selain ngajar di Ribat, beliau juga mengajar di Masjid Jami dan rutinan beliau ngajar ba'da asar hari Jumat. Abang saya biasa hadir dan itu majelis dihadirin sama ulama-ulama di Kota Tarim, orang-orang tua di Kota Tarim. Itu biasanya orang-orang tua tuh kalau hadir mereka akan duduknya di depan. Depan tuh, di soft paling depan duduk sama rata ya. Nah, Habib Umar itu kalau hadir, beliau memang hadir dari sejak zaman muda teman-teman. Jadi kalau beliau hadir tuh beliau akan duduk di mana aja gitu. Enggak harus kayak di depan, enggak harus yang beliau sudah jadi ulama gitu. Enggak, beliau biasa aja datang duduk di mana aja gitu. Jadi tuh orang bisa aja tuh, zaman itu ya saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman itu tuh bisa aja tuh lagi duduk hadir di majelisnya Habib Hasan, tiba-tiba sebelahnya ada Habib Umar. Bisa tuh. Bisa aja gitu. Tahu-tahu sebelahnya siapa gitu. Habib siapa, Syekh siapa gitu. Anak-anak muda yang udah hafal Quran, hafal puluhan hadis, hafal puluh ribu hadisnya Nabi Muhammad. Tuh kamu bisa duduk di sebelahnya dengan orang-orang mulia-mulia seperti itu gitu. Dan mereka akan duduk biasa aja, akan menyimak, akan mendengarkan dengan sesama. Kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi sih memang gak dikurbutin juga. Susahnya kalau mau kayak begitu tuh di Indonesia agak-agak repot ya kalau saya gitu. Makanya kalau ketemu sama saya tuh jangan kayak semut ketemu sama semut gitu loh. Semut nggak ketemu kan ngajakin salaman mulu. Ketemu 3 kali salaman padahal ya teman-teman. Itu semut kalau ketemu sama semut tuh bukan salaman loh. Dia kaget kok mirip.
Maaf ya receh. Saudara sekalian, nah ini abang saya ini cerita nih, lagi duduk di majelisnya Habib Hasan, dan itu yang hadir tuh kayak ribuan orang gitu, di Masjid Jami tuh full semuanya, orang duduk di majelis Habib Hasan. Beliau baca hadis, beliau nerangin gitu kan, ya kayak gini lah ya, walaupun tentu aja nggak banyak bercandaan kayak saya nih. Beliau lagi tengah-tengahan ngajar tuh teman-teman, tiba-tiba beliau ambil siwak kemudian dilempar. Itu kan ribuan orang kan. Ribuan orang dan tentu semestinya Habib Hasan gak hafal gitu kan. Ribuan orang segitu banyaknya. Itu ngelempar. Kemudian beliau tuh sebut namanya orang yang dilempar itu. Disebut namanya kemudian dia bilang. Jangan pegang tasbih dan berzikir di majelis saya. Di majelis kami. La anta minad dzakirin wala anta minal jalisin. Kamu kalau kayak gitu caranya nak, kamu gak termasuk semuanya. Lalu wala alaih gitu, gak sana gak sini. Kamu gak termasuk di antara orang yang zikir karena bukan waktunya. Bukan waktunya. Kamu juga gak termasuk di antara yang duduk di majelis. Kamu gak dapat berkahnya majelis karena kamu nggak lagi duduk, karena kamu lagi ngerjain pekerjaan yang lain, kamu juga nggak termasuk di antara orang yang zikir karena bukan waktunya. Hati-hati nih, kita kirain kita lagi kayak ngamal soleh, padahal ternyata kita lagi galil adab, lagi kurang adab di majelis-majelis kita. Gitu. Segitunya zikir gimana selfie. Segitunya zikir gimana scroll Shopee. Kamu lagi ngapain? Nyari kerudungan kayak ustazah? Tolong. Ya Allah, ya Allah. Kelakuan siapa tuh? Ada yang ngaku. Masya Allah, Masya Allah. Ada adab dalam berzikir. Jadi bukan sekedar lisan kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Enggak gitu teman-teman. Enggak gitu. Tapi la ilaha illallah mutu masukin dalam hati sambil mahamin maknanya. Ustazah kalau kita zikir aja la ilaha illallah tapi enggak masuk dalam hati gitu Ustazah. Ada pahalanya apa enggak? Ada. Bukan berarti enggak ada. Innallaha la yadi' ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebaikan sekecil apapun. Meskipun manfaatnya gak terlalu banyak. Teman-teman. Sebab itu yang sedang ibadah cuman lisan doang. Hatinya enggak. Dan ibadahnya hati jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna daripada ibadahnya lisan. Nih ya, kalau ditanyain gitu. Mana yang lebih baik? Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pakai lisannya, enggak pakai hatinya, dengan orang yang hatinya berdegup la ilaha illallah baca dalam hatinya atau memahami, bertafakur tentang la ilaha illallah dalam hatinya, tapi dia enggak berzikir, enggak menyebut la ilaha illallah tersebut dengan lisannya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dengan hati tanpa lisan. Meskipun dua-duanya jauh lebih baik. Gitu ya. Lah, terus yang la ilaha illallah pakai lisan, enggak pakai hati, itu lebih baik dari siapa? Lebih baik daripada yang enggak zikir sama sekali. Dibandingkan dengan orang yang lisannya enggak zikir, hatinya enggak zikir, itu jauh lebih baik orang yang zikir la ilaha illallah meskipun hanya dengan lisan. Gitu ya. Itu tuh kayak orang yang lagi manah-manah itu loh. Lagi manah. Ya kali-kali aja ada yang kena gitu. Walaupun ngaco-ngaco gitu kan. Iya lempar aja. Tuh kena gitu. Bisa aja juga. Zikir dengan lisan itu tanpa hati. Itu kayak orang lagi manah-manah aja gitu. Ya kalau gak kena ya gak apa-apa. Emangnya juga cuma lisan doang kan gitu. Nah kalau hati nih kayak yang lagi serius manah gitu kan. Tuh kena kan. Kena ke hati, nyampe tuh zikirnya. Nah teman-teman sekalian jauh lebih bagus dari keduanya adalah
Lisan juga iya, hati juga iya. Gitu ya. Lisan juga iya, hati juga iya. Itu yang paling afdolnya. Dan itu yang dilakukan sama para ulama-ulama. Itu yang dilakukan sama para wali-walinya Allah. Mereka tuh dikiran banyak-banyak, khusyuk-khusyuk. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir seperti yang tadi saya sampaikan, 25.000 kalimat la ilaha illallah tiap harinya. Dan bukan hanya kalimat la ilaha illallah aja yang beliau dikirkan. Istighfarnya juga 25.000 kali. Solawatannya juga 25.000 kali. Beliau di kota Masilah. Beliau adalah salah satu dari silsilah nasab keilmuan yang kami miliki saat ini. Nah, itu salah satu sambungan silsilah nasabnya yang dari Habib Umar, Sayyidil Habib Umar itu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau yang nulis ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Udah gak usah terusin, kita masih belum mau majelis. Belum mau tutup majelisnya ya. Itu teman-teman sekalian yang bikin dikiran itu, yang nulis dikiran itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Beliau ini teman-teman sebelum yang ya Rabbana tarafna. Ya Rabbana tarafna aja udah ajaib banget loh artinya. Ya Rabbana tarafna, ya Allah saya ngaku. Ya Rabbana tarafna bi annanak tarafna. Ngaku ya Allah. Kami ini kurang banget, sembrono banget ibadahnya. Sembrono banget amal perbuatannya. Ngaji kami kayak baru beginian doang. Ibadah kami, sholat kami berantakan gitu. Ini kalau kita yang nyebutnya emang iya. Kita nggak lagi tawadhu tuh. Saya kalau bilang sholat saya ini belum khusyuk, ya emang iya. Saya nggak lagi tawadhu gitu enggak. Emang iya. Sholat saya belum khusyuk teman-teman. Sama kayak kamu juga kalau bilang kayak begitu kan, saya nggak bakal bilang cie-cie. Tawadhu nih ya. Enggak, saya akan percaya ustazah saya sholatnya belum khusyuk. Ya iya emang. Emang. Ya ustazah saya ini ibadah masih belum benar nih ustazah. Emang iya saya percaya kok. Saya percaya. Teman-teman saya sekalian, tapi kalau Habib Abdullah yang mengatakan itu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ya Allah saya ngaku, ya Allah ngaku banget ibadah saya ini sangat sembrono, ya Allah kurang, benar-benar kurang. Diucapkan sama orang punya la ilaha illallah 25.000 kali tiap harinya. Kita kalau ngamalin 25.000 kali tiap hari, bakalan ngerasa jadi ahli surga Firdausul A'la. Betul nggak? Kayaknya kalau masuk majelis nih, orang nggak tahu aja siapa saya. Kalau tahu langsung di VIP-in saya. 25.000 kali. La ilaha illallah loh, 25.000 kali. Insya Allah. Itu beliau bilang ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Wa annana asrafna ala labo ashrafna. Ya Allah, saya ngaku saya ini adalah orang yang musrif ala nafsih. Orang yang zalim sama diri sendiri, ala labo ashrafna, deket-deket banget mainannya di tepi jurang nerakamu ya Allah. Kita selama ini baca kagak ngerti artinya. Ibu-ibu tuh saya tahu. Baca gak ngerti artinya. Makanya baca sambil benah-benahin tas. Karena udah mau pulang. Udah ya Rabbana tarafna kan udah pasti tuh saya liatin ibu-ibu masukin HP. Ya Rabbana tarafna. Aduh. Kebaca banget. Nah, ada lagi tuh yang udah mulain buka HP pesan Grab. Saya liatinnya kagak ngerti nih pada nih. Kan gak pantas banget ya gak? Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah saya ngaku betapa sangat kurangnya ibadah saya ya Allah. Betapa saya selama ini zolim pada diri saya.
mainannya di tepian neraka ya Allah, kayak hampir aja masuk di dalamnya. Habib Abdullah yang nulis itu teman-teman. Di atasnya itu, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhamar ram. Ya Allah, saya enggak punya amal soleh ya Allah, yang saya kerjain cacat semuanya ya Allah. Lakin lana fika amal. Harapan saya sih cuman padamu ya Allah. Sebab engkau adalah zat yang maha dermawan, dapat menghidupkan bahkan tulang belulang. Itu artinya. Yang ngomong itu punya istighfar tiap hari 25.000 kali. Kalimat la ilaha illallahnya 25.000 kali. Subhanallahnya 25.000 kali. Ahli ibadah yang luar biasa, mubarmaj. Waktunya semuanya terjadwal. Jam sekian sampai jam sekian, zikir ini jam sekian sampai sekian, Quran jam sekian sampai jam sekian, ngajar jam sekian sampai jam sekian, sholat jam sekian sampai jam sekian, semuanya tuh. Gak punya waktu bahkan buat sekedar pasang alarm. Beneran, ada yang ngasih hadiah jam alarm. Katanya beliau, oh iya makasih, alhamdulillah, taruh situ. Taruh di situ, dapat berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian dia dapat, Bib kenapa nggak dipakai? Iya mati, kata Habib. Bib dihidupin dulu Bib. Pasangin baterai gini gitu, iya tapi ini fungsinya apa sih? Buat ngatur waktu Bib. Ya ampun, buat ngatur waktu nih. Biar tahu kapan bangun, kapan tidur, kapan ini, kapan itu Bib. Dia bakalan bunyi. Tapi ya ampun nak, saya nggak punya waktu buat masangnya. Sebab waktu saya semuanya sudah terjadwal. Orang hidup kayak gitu tuh mestinya. Ibn Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Waktu meninggal dunia saat sedang sakaratul maut berada di samping istrinya. Istrinya mentalkin, la ilaha illallah. Beliau senyum aja liatin istrinya. Gak puas hati, istrinya talkin lebih keras. La ilaha illallah. Suaminya ketawa. Gak puas hati, talkin lebih keras. La ilaha illallah. Suaminya bilang, in aradti bidzalika dzikir fadhkurillaha sirra. Kalau kamu mau dzikir pelan-pelan, jangan teriak-teriak di telinga saya. Wa in aradti an tulaqinini faqad talatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Namun jika tujuanmu mau mentalkin saya, enggak usah repot-repot.